Yo halo, kali ini ada sebuah tablet resmi yang dari infonya punya performa yang bagus, tapi harganya murah. Ya, ini dia SPC L80S. Tablet ini saya beli di Shopping, harganya itu cuma 700.000. Nah, dengan harga segitu, apakah beneran bagus? Dan gimana untuk performanya? Oke, gak usah makin dilamain, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit tabletnya, ditaruh dulu. Terus ada kartu garansi, ini service centernya apa cuma ada di Jakarta ya? Lanjut, ada earphone yang modelnya kayak gini. Dapat OTG yang nggak ada kabelnya, jadi langsungan aja gitu, lebih praktis. Terus ada kabel data, micro USB. Dapat adaptor atau charger yang outputnya 5 volt 1,5 ampere. Terus ada petunjuk penggunaannya, dan dapat case ya. Ini modelnya soft case, agak transparan, ngeblur gitu, lumayan lah. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari SPC L80S. Lanjut, cek unitnya. Nah, jadi penampakannya itu kayak gini. Udah dipasangin anti gores ya layarnya, langsung dikletek aja. Untuk di bagian depan ada layar 8 inch, di atasnya ada kamera dan sensor, terus bawahnya ada tombol kapasitif, back, home, dan recent app. Di bagian sisi kanannya ada tombol pengatur volume, lubang reset, dan tombol power. Terus di sisi bawahnya ada mikrofon, di sisi kirinya kosong, kalau di sisi atas ada lubang micro USB, jack audio, dan ini ada penutup yang kalau dibuka ada slot untuk micro SIM dan micro SD. Untuk di bagian belakangnya, di sini ada kamera, lampu flash, tulisan SPC, stiker keterangan email bla bla bla, dan 2 lubang speaker. Secara desainnya sih ini biasa aja ya. Bahan bodinya ini plastik, sebenarnya udah cukup solid, cuma di tombolnya ini agak kendor gitu ya, dan ceper, agak risih. Tapi ya udahlah, jangan buru-buru, cuma menilai dari luarnya aja. Jadi coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari SPC L80S. Coba cek ke settings, about phone. Nah, jadi untuk OS-nya, tablet ini pakai Android versi 10 dengan patch keamanan 5 September 2020. Untuk storage-nya, ini sisa sekitar 25 GB dari total 32 GB. Jadi udah kepake sekitar 6 GB. Sedangkan untuk RAM-nya udah kepake sekitar 1,6 GB dari total 3 GB dan bebasnya 1,3 GB. Ya menurut saya segitu udah lumayan ya. Untuk aplikasi bawaannya juga termasuk sedikit. Paling ada dari pasukan Google dan ada 1 biji dari orang dalam atau bawaan dari SPC-nya. Cuma sayangnya ini nggak ada yang bisa di-uninstall ya, cuma bisa disable aja. Untuk kamera tablet biasanya nggak bisa berharap banyak nih, tapi ini dia hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman video dari tablet SPC L80S. Ini saya rekam di dalam ruangan yang cahayanya itu lagi cukup ya. Oke, untuk spesifikasinya, tablet ini pakai chipset UniSoC Tiger T168. RAM-nya 3 GB, internalnya 32 GB, GPU-nya Mali G52, layarnya IPS HD 8 inch, jaringannya 4G, pakai OS Android 10, dan baterainya 5500 mAh. Speknya memang asli segitu ya, saya udah cek juga, takutnya kan ada kejanggalan, namanya juga barang murah. Tapi karena dia punya merek dan resmi, harusnya sih aman ya. Menurut saya dengan spek segitu udah bagus banget loh buat seukuran tablet seharga 700 ribuan. Karena biasanya paling pakai chipset yang jadul-jadul aja. Nah, saya coba benchmark pakai Antutu yang versi 10. Itu dapat skornya sekitar 250 ribuan. Sedangkan untuk kecepatan storage-nya, pas saya cek itu cuma dapat sekitar 160 MB per second read-nya. Dan 116 MB per second write-nya. Ya memang agak kurang di kecepatan storage-nya, tapi ingat harga lagi deh. Dan walaupun begitu, secara performanya saya rasa masih oke-oke aja. Buat buka tutup aplikasi maupun multitaskingnya masih lancar.
Pokoknya buat jalanin aplikasi yang umum sekarang, tablet ini masih bisa lah diandelin. Misalnya dipakai chattingan, browsing, belajar, belanja online, atau buat nontonin TikTok, YouTube, film juga boleh lah. Bahkan dipakai buat teleponan juga bisa ya, karena tablet ini bisa pakai kartu SIM dan koneksinya juga udah 4G. Cuma kalau buat teleponan bakalan otomatis loudspeaker ya, karena tablet ini nggak ada earpiece-nya. Nah, gimana kalau dipakai buat main game? Ya, masih bisa kok buat main game-game online yang populer saat ini. Misalnya Mobile Legends atau PUBG Mobile. Chipsetnya tuh udah lumayan kalau buat main game semacam itu. Cuma ya karena kurangnya kecepatan dan kapasitas memori, jadi agak kurang maksimal nih. Misalnya bikin loading game jadi lebih lama, atau ya kalau main game yang perlu banyak rendering, yang berat-berat gitulah, macam Genshin Impact, ini udah kewalahan, banyak stuttering dan frame drop-nya. Sedangkan kalau buat main game-game emulator, misalnya PSP, saya coba God of War itu masih lumayan, dapat FPS 50-an. Terus coba main GameCube, Luigi Mansion, memang belum begitu stabil nih, masih 20-an FPS. Cuma saya rasa ini udah playable. Sedangkan untuk game PS2, misalnya Mortal Kombat, ini dapat di 30-an FPS aja. Tentunya masih kurang lancar ya. Tapi dengan catatan, saya nggak begitu banyak ngerubah settingan emulatornya. Mungkin yang udah jago atau udah hatam utak-atik settingan emulator, ini bisa lebih dimaksimalin lagi. Mungkin ada yang bertanya-tanya juga nih, kok internal 32 GB bisa diisi banyak game? Nah, jadi ada kelebihan lain di tablet ini, yaitu kita masih bisa pakai microSD untuk dijadikan sebagai memori internal. Fitur ini bisa diaktifin kalau udah pasang microSD. Nanti muncul notif untuk memformat microSD-nya sebagai storage extra. Yang nantinya kalau kita install aplikasi bakalan otomatis ke microSD-nya. Ya, contohnya kayak game-game ini, enak kan? By the way, saya pakai microSD yang ukuran 64 GB. Ini masih aman ya. Untuk fitur-fiturnya saya rasa udah cukup lah, walaupun emang lebih ke stok Android aja. Tapi ini bikin lebih clean dan bisa ngeringanin juga. Untuk sensornya ini emang minim ya, giroskop absen. Tapi untuk OTG-nya ini bisa. Cuma dipakai buat aplikasi USB kamera, ini nggak tahu kenapa malah nggak bisa ya. Sayang banget, padahal lumayan kan kalau bisa jadi monitor. Oh iya, untuk layarnya ini sebenarnya udah bagus, tapi kalau boleh ngomong kurangnya, itu di bagian kacanya yang kurang gelap, jadi terlalu reflektif, dan warna yang dihasilkan jadi agak pucat. Tapi masih ada kelebihannya nih, yaitu multitouch-nya bisa sampai 10 sentuhan. Selain itu untuk baterainya, screen on time pemakaian saya bisa dapat sekitar 7-8 jam. Itu udah termasuk awet ya. Tapi ketika indikator baterainya udah di bawah 20%, itu cepet banget ngurangnya. Bahkan bisa langsung mati. Ini kayaknya masih proses kalibrasi gitu ya baterainya. Dan untuk ngecharge-nya, dari 20% sampai full, itu butuh waktu sekitar 3 jam. Lama ya. Jujur aja, saya suka sama tablet ini. Khususnya untuk performa di harga 700 ribuan. Kekurangan-kekurangannya itu kayak, ya udahlah diterima aja. Bahkan udah dapet spek segini aja, di harga segitu udah bersyukur. Apalagi emang udah niat cari tablet yang ngejar performanya aja, tapi dengan budget yang minim. Ya, kalau mau lebih bagus lagi memang masih banyak pilihannya, pastinya dengan harga yang lebih mahal juga. Tapi kalau budgetnya di bawah 1 juta, saya rasa tablet ini recommended.
Oke, jadi itulah tablet murah yang performanya mantap, yaitu SPC L80S. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.